Tuan Guru yang saya hormati, kita mulai saja sesi yang kedua, yaitu bagian penilaian antar teman sejawat. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, poin-poin dalam kaitan pelaksanaan penyampaian penilaian teman sejawat itu ada 3 aspek ya. Untuk penilaian tidak disampaikan. Jadi penguasaan materi, penguasaan bahan ajar, penguasaan metode atau alat peraga ya. Oleh karena itu dipersilakan nanti seluas-luasnya kepada yang saya tunjuk untuk memberikan penilaian kepada teman sejawat. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada Ibu Yayan, wali kelas 6, untuk menyampaikan hasil pengamatan teman sejawatnya dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dipersilakan, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih buat untuk menyampaikan masukan dari saya. Saya akan memulai dari kelas 1 dulu biar ya. Untuk kelas 1A wali kelas Ibu Lilis, untuk materi, penguasaan materi sudah bagus. Dalam penguasaan metode pembelajaran bagus, tapi ada kekurangan sedikit menurut saya. Pada kegiatan awal kurang mengaktifkan anak, kedepannya itu anak harus lebih diaktifkan lagi. Terus dalam penguasaan strateginya pembelajaran masih ada kurang sedikit. Itu kan materinya tentang mengenal huruf. Kalau bisa jangan hanya ada yang di layar saja. Kalau bisa ada tambahan sedikit, memakai media papan tulis ya, Bos. Jadi misalnya mengenal huruf A. Kalau di layar ini huruf A ditunjuk. Nah, kalau Bapak memakai alat peraga lain, alat tulis dan spidol, nah ditulis bisa begini, huruf A. Jadi ini bikinnya begini, 1, 2, 3. Nah, huruf Y, ini Y. Ya, seperti itu tambahan dari saya. Lihat tadi ada kekurangan dari sedikit. Untuk alat peraganya jangan hanya cukup dari layar saja. Untuk media pembelajaran saya sudah bagus, sudah menguasai. Selanjutnya untuk kelas 1B, penguasaan materi sudah bagus. Terus penguasaan metode pembelajaran, yang pertama kurang menghidupkan suasana belajar bersama anak. Untuk anak kelas 1 itu harus banyak lagi menggunakan berbagai metode. Itu harus lebih aktif lagi gurunya. Kalau bahasa itu harus lebih centil lagi ya untuk kelas bawah, supaya anak-anak itu bisa suka, tidak cepat bosan. Terus untuk penguasaan strateginya, kurang komunikasi sedikit dengan anak, terlalu fokus pada materi yang ada di layar. Jadi anak-anak kurang terperhatikan ya yang di belakang itu. Kalau untuk media, materinya itu tentang tayamum ya. Jadi kalau bisa jangan hanya berdasarkan dari gambar. Itu Ibu Ayu bisa mempraktekkan sedikit gerakan tayamum. Kan tayamum itu bisa menggunakan tebu ya yang tinggi menurut saya. Jadi Ibu Ayu bisa mempraktekkan, jangan ini yang ke-1 apa ya. Jadi nih lihat seperti ini tayamum itu ya. Itu menurut saya untuk Bu Ayu kelas 1B. Selanjutnya untuk kelas 2A Ibu Eni, untuk penguasaan materi
sudah bagus. Terus pada kegiatan pembelajarannya masih sama, kurang mengaktifkan anak. Jadi ibu terlalu fokus di depan, tidak melihat anak yang lainnya. Terus ya sama, masih terlalu fokus pada materi pembelajaran. Untuk media pembelajaran sudah cukup karena itu cerita Nabi Nuh ya. Jadi emang agak susah mencari bentuk ya kecuali mendengarkan dari layar. Selanjutnya untuk Ibu Sipa kelas 2B, penguasaan materinya itu bagus, tapi kadang terlalu cepat dalam penyampaiannya. Jadi kan anak kelas 2 itu peralihan dari kelas 1, jadi masih dalam suasana belum cepat daya tangkapnya, masih kategori anak kecil. Jadi Bu Sipa itu terlalu cepat dalam penyampaiannya, terus intonasinya kurang sedikit lembut gitu ya, terus terlalu cepat dalam penyampaian. Terus sebaiknya materi itu jangan sekali penyampaiannya, kalau bisa diulang berapa kali ya kan, belum tentu langsung mengerti kalau satu kali, jadi bisa diulang 2 atau 3 kali. Selanjutnya kurang mengaktifkan anak, masih sama, terlalu fokus pada materi pembelajaran. Untuk media sudah cukup, kan materinya itu tentang sudut ya. Ibu Sipa bisa membawa contoh yang bentuk sudut itu, jadi dilihatkan ke anak nih yang namanya sudut. Jadi tidak hanya dari gambar saja, jadi bawa benda realnya, nyatanya yang bentuk sudut ya. Untuk itu. Terus untuk kelas 3A Bu Ida, penguasaan materi bagus. Untuk pelajaran materi yang ada bacaan Arabnya, Ibu sudah sangat bagus dalam memberikan contoh. Terus dalam menyampaikan materi juga sudah terperinci. Yang kedua itu kurang melibatkan anak. Masih Ibu kelas itu masih tahap 1, 2, 3 itu masih kecil ya. Jadi Ibu itu kurang mengajak anak untuk ikut dalam materi Ibu. Terus harus lebih diaktifkan lagi anaknya. Kalau untuk media saya rasa udah cukup. Selanjutnya untuk kelas 3B Ibu Mia, untuk penguasaan materi sudah bagus ya. Terus dalam penyampaian materi masih terlalu cepat. Terus sama juga masih harus diulang lagi, jangan sekali penyampaian ya. Anak mungkin belum mengerti, kadang kan anaknya tidak semua konsentrasi ke depan. Jadi kadang kayak harusnya dilihat siapa yang tidak konsen, langsung taruh misalnya yang tidak dilihat ke depan ya. Terus ya sama masih ada yang sama, kurang melibatkan anak, kurang memperhatikan kondisi anak yang lainnya. Jadi kadang kayak ketinggalannya kelihatan sekali anak yang gerak-gerak cuek, tapi ibu tidak merespon ya. Itu untuk media sudah cukup. Selanjutnya kelas 4 Pak Aos, untuk penguasaan materi sudah bagus. Nah selanjutnya terlalu cepat dalam penyampaian materi, sama terlalu fokus ke materi. Terus untuk selanjutnya bagus sekali Pak Aos sudah bisa menggunakan media yang menjelaskan materi. Tapi menurut saya itu sebaiknya sebelum Pak Aos menerangkan materi oleh cerita itu, seharusnya cerita dulu yang pertama. Jadi nanti Pak Aos itu penguatan dari materi yang sudah diceritakan tadi oleh video ya. Itu untuk medianya sudah bagus. Untuk kelas 5 Ibu Ai, penguasaan materi sudah bagus, sangat terperinci, anak sudah mulai mudah mengerti. Selanjutnya bagus sekali setiap anak sudah dilibatkan, jadi kelihatan anak aktif. Cuman ada tambahan sedikit mungkin dalam mengulang materi yang kemarin dalam persepsi, kalau bisa dilebihkan anak, jangan hanya satu yang ditanya.
Jadi bisa ada 2 orang atau 3 orang yang ditanya, jangan hanya 1 orang. Bagus sekali dalam penguasaan strategi pembelajarannya. Kenapa? Ada tanya jawab, buahnya ada ceramah, dan tanya jawab dengan anak. Nah, terus sedikit tambahan, kalau bisa anak yang sudah menjawab itu harus diberi penghargaan dengan ucapan terima kasih. Untuk media sudah bagus, sudah sesuai menurut saya. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yaya, wali kelas 6 yang sudah menyampaikan berbagai masukannya kepada rekan-rekan bagian daripada penilaian antar teman. Dan ini masukan terpenting, silahkan untuk dinilai oleh masing-masing sesuai dengan masukannya ya. Terima kasih sekali lagi Bu atas masukannya, dan ini pun jadi catatan bagi kami di kelembagaan untuk lebih fokus terhadap hal-hal yang sudah Ibu sampaikan kaitan dengan masukan tadi. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelas 4, wali kelas 4 untuk menyampaikan yang ada kaitannya dengan penilaian antar teman sejawat sehubungan dengan kegiatan supervisi akademik. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk saya memberikan kritikan yang bersifat membangun untuk rekan-rekan wali kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama untuk kelas 1A yang mana wali kelasnya adalah Ibu Luis, yang saya sudah amati dalam kegiatan supervisi akademik. Untuk kelas 1A untuk penguasaan materi cukup bagus dan komunikatif serta interaktif dengan siswanya. Kemudian dalam metode pembelajaran ada sebagian siswa yang kurang terkondisikan dengan tertib. Sebagian siswa ada yang mungkin kurang fokus terhadap materi yang disampaikan oleh wali kelasnya. Kemudian untuk media pembelajaran cukup menarik, cukup hidup, dan medianya sangat menarik dengan siswa, full color ya. Terus untuk selanjutnya mengenai strategi, kalau bisa untuk kelas siswa kelas 1 tidak usah disuruh membaca secara klasikal ya, karena tidak semua siswa belum lancar dalam membaca. Mungkin cukup hanya wali kelas yang menyampaikan atau menirukan atau mencontohkan, karena dalam tayangan tersebut tidak semua siswa bisa membaca dengan tertib. Untuk selanjutnya sekedar tambahan saja, kalau bisa dalam kegiatan PBM menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi jangan bercampur dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Sunda. Oke, untuk selanjutnya untuk siswa kelas 1B, wali kelasnya adalah Ibu Ayu, Ibu Sri Ayu. Dalam penguasaan materi yang saya lihat cukup baik, cukup menarik. Kemudian dalam metode, ya sisi metode, sebagian siswa ada juga yang kurang terkondisikan, kurang kurang fokus dengan kegiatan belajar yang disampaikan oleh wali kelasnya. Untuk media pembelajaran cukup menarik, cukup bagus ya. Namun ada juga sebagian siswa yang kurang ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Tambahan lainnya dalam intonasi mengajarnya Bu Ayu sedikit kurang power ya.
kurang volume suaranya mungkin kurang cukup jelas, cukup apa, volume suaranya kurang tinggi mungkin. Untuk selanjutnya yaitu kelas 2A yang mana Ibu wali kelasnya Ibu Heni dalam menyampaikan materi cukup baik, cukup komunikatif. Hanya tambahannya kalau bisa mungkin melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan PBM-nya, dan karena itu adalah tentang sejarah Nabi, sangat cocok Ibu Heni menyampaikan materi dengan metode ceramah ya. Untuk media pembelajaran cukup bagus, cukup menarik. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Sipa wali kelas 2B dalam penguasaan materi cukup baik, juga interaktif dengan siswanya. Dalam metode Ibu Sipa cukup agresif ya dengan siswanya, bahkan untuk memancing-mancing minat belajar siswa dengan menggunakan tepuk siang dan tepuk malam ya. Cuman tambahannya untuk volume suaranya mungkin lebih diperbesar lagi ya supaya terdengar oleh seluruh siswanya. Jangan terlalu halus gitu ya Pak ya? Iya, terlalu halus. Media cukup menarik untuk siswa, dan tambahannya juga mungkin sedikit lebih karena usia kelas 2 lebih agresif, lebih centil mungkin ya, lebih sesuai usia kelas 2 mungkin ya. Untuk selanjutnya untuk kelas 3A yang mana wali kelasnya Ibu Nida, untuk materi cukup bagus ya, menyampaikan materi bahkan komunikatif dengan siswanya. Untuk metode yang disampaikan cukup bagus, mungkin tambahannya hanya sedikit memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ya tentang materi yang disampaikan. Kemudian kalau bisa melibatkan seluruh siswa ya dalam kegiatan PBM-nya, karena ada sebagian siswa yang kurang mungkin terfokus ya, itu karena masih usia kelas 3 yang belum cukup matang. Untuk selanjutnya untuk kelas 5 yang mana Ibu kelasnya Ibu Ani, penguasaan materi yang cukup baik, cukup menarik, sajiannya dalam proyektor cukup warna-warnanya colorful, menarik ya, bagus. Untuk media cukup bagus. Kemudian tambahannya mungkin memberikan kesempatan siswa untuk aktif bertanya ya dalam kegiatan pembelajarannya. Untuk selanjutnya tambahannya juga menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar yang saya lihat ada campur dengan bahasa Sunda ya. Itu adalah mungkin kita pun sama terbiasa itu kadang-kadang dalam kondisi di kelas seperti itu. Untuk terakhir untuk kelas 6 yang mana wali kelasnya Ibu Yaya dalam menyampaikan materi cukup bagus, komunikatif, pembukaan awalnya menarik, dan mungkin memancing sama mahasiswa untuk ikut belajar dalam PBM-nya. Kemudian untuk metode pembelajaran cukup bagus, cukup baik. Cuma tambahannya ketika menjelaskan materi, Ibu mungkin jangan melakukan pemenggalan kata ya, harus utuh gitu. Itu pun sama saya mengalaminya, mungkin mahasiswa seperti dalam menyampaikan materi
Nabi Nuh alaihissalam mukjizatnya adalah bisa memakan ya seperti itu, mungkin tidak mempan dipakan jadi kalimatnya harus utuh supaya anak tidak berspekulasi dalam menjawab, supaya lebih terarah mungkin. Kemudian media cukup bagus, menarik dan memancing minat siswa untuk belajar. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aos, wali kelas 4 yang sudah memberikan masukannya untuk teman-teman kita, guru kaitan dengan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati, dilanjut untuk penyampaian hasil pengamatannya. Dipersilakan kepada Ibu Ai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mulai dari kelas 1, yaitu yang wali kelasnya Ibu Lilis. Yang pertama dari penguasaan materi itu tidak jauh dari yang lain, sudah bagus penguasaan materi. Cuma mungkin tambahannya alangkah lebih baiknya dalam segi media pembelajaran ataupun metode apa yang digunakan dalam materi keluarga kan ya materinya. Nah, hanya saja yang tambahan dari saya itu ketika anak ditanya untuk ayah, ibu, paman dan yang lainnya, itu akan lebih baiknya dalam media pembelajarannya anak dikasih pegangan ataupun kartu yang ada namanya, misalnya kartu ini ayah, kartu ini ibu, kartu ini adik, misalnya gitu, satu orangnya, ataupun anak sudah membawa kartu itu dengan nama-nama keluarga, contohnya ayahnya atau ibunya. Nanti dalam pembelajaran itu supaya anak aktif. Kalau kelas 1 kan sama aja tadi yang dibicarakan oleh yang lain, itu tidak hanya metodenya metode ceramah. Jadi anak bisa aktif dengan menggunakan media itu ketika misalnya tadi ibu membahas tentang keluarga itu ada siapa saja, siapa yang bisa ke depan dengan membawa kata kertas yang ada namanya ayah. Ibu saya ke depan, apa itu di kertas itu namanya, itu adalah ayah. Bisa saja kan ke depan ayah, terus kedua lagi siapa, ada lagi yang bisa, misalnya saya bu, ada lagi yang bawa misalnya kata-katanya dengan kata ibu. Itu mungkin dari media pembelajarannya, tambahannya dari saya itu untuk kelas 1. Untuk kelas 1B yang wali kelas Ibu Ayu, materi pembelajarannya sudah bagus. Itu ada, kalau anak-anak kan biasanya suka melihat video ataupun film-film, itu sudah bagus Bu Ayu memperlihatkan video tentang tayamum. Cuma mungkin tambahannya akan lebih baiknya juga kalau misalnya ada praktek dan memberikan bahwa tayamum itu yang dipakainya itu adalah misalnya debu ataupun tanah. Kan ada macam-macamnya. Kalau debunya seperti ini, kalau tanah seperti ini, kalau menggunakan ini contohnya. Misalnya itu kalau media pembelajarannya. Kalau penggunaan itu penggunaan alat peraganya sudah bagus, memberikan videonya. Tambahannya itu saja mungkin untuk Bu Ayu. Kemudian satu lagi Bu, penguasaan strategi pembelajarannya itu sama. Ibu bisa keliling ke anak untuk menguasai kelas dengan cara berkeliling gitu. Cuma kan Bu Ayu bisa aja diam di depan, kemudian kelilingnya hanya satu arah, yang sebelah sini sebelah sananya tidak dikelilingi oleh ibu. Apalagi misalnya kata anak-anak, ibu yang kata anak kawai, abis dari caketan kan bisa aja gitu. Tuh mungkin untuk Bu Ayu.
bagus itu sudah memberikan video. Kan kalau anak resep ningali film ya. Jadi itu video untuk tayamum. Apalagi untuk bernyanyi, mungkin untuk bernyanyi anak-anak tidak hanya sekali diulang, mungkin untuk memberikan nyanyian tentang tayamum. Yang selanjutnya yaitu kelas 2A. Kelas 2A yaitu Ibu Heni. Nah, penguasaan materinya karena mungkin sudah biasa materinya pasti dikuasai, sudah bagus menguasai materi. Cuma mungkin sama saja Bu, Ibu mungkin berdirinya cuma di sudut depan saja mungkin itu Bu. Nanti Ibu sama dengan Bu Ayu, jadi kalau kelas bawah kan biasanya harus muter gitu, jadi anak-anak kelihatan satu-satunya mungkin tamanannya itu dari saya Bu. Alat peraganya sudah bagus, alat media pembelajarannya, cuma mungkin karena itu adalah contoh kisah Nabi, jadi anak-anak diberi film gitu kan, biasanya ada film itu untuk anak-anak tamanannya itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu Sipa, Ibu lebih bagus materinya, penguasaan materi juga sama, penguasaan materinya bagus, cuma kan ini materinya tentang matematika. Kalau matematika kan tidak untuk ceramah dan ini gambarnya biasanya dipraktekan. Membuat sudut silakan kalian buat sudut, ini contohnya. Itu contoh yang di depan, ini yang harus ditulis. Biasanya kan matematika tidak untuk ceramah tapi praktek. Itu mungkin tambahannya. Medianya bisa digunakan kalau misalnya bukan satu orang, bisa dibagi media contoh sudut gitu. Biasanya matematika seperti itu. Jadi kali lagi mungkin tambahannya kalau matematika bukan ceramah tapi praktek kepada anak. Biasanya gitu kalau matematika itu tambahannya. Kemudian selanjutnya kelas 3A untuk Wida. Untuk Wida itu materinya adalah nama-nama malaikat. Penguasaan materi sudah bagus Bu menurut saya, itu Pak Pamit sudah lebih dari bagus mungkin nama-nama malaikat. Cuma Bu hanya satu saja tambahannya tentang medianya, media pembelajaran. Dulu saya pernah materi nama-nama malaikat itu sama dengan yang tadi Ibu Lilis dengan tahu huruf. Nah, kalau Ibu mungkin tahu nama-nama malaikat supaya anak bahwa nama-nama malaikat itu ada siapa saja. Sama Bu diberi media pembelajaran yang di kertas Ibu dengan menyebutkan nama-nama malaikat yang Ibu sampaikan, misalnya Jibril, Mikail misalnya. Sama kepada anak supaya anak aktif, anak disuruh ke depan untuk membawa kertas itu. Misalnya nama-namanya bisa saja bukan nama-nama malaikat saja, bisa juga nama-nama nabi. Jadi yang ke depannya yang tahu. Siapa yang mau ke depan menyampaikan nama-nama malaikat misalnya. Bisa saja anak yang tidak tahu ke depannya membawa nama-nama nabi. Jadi bukan dicampur medianya, bisa saja. Itu untuk kelas 3. Untuk kelas 4 bagi Pak Awas, karena materinya itu adalah sumber daya alam, penguasaan materinya sudah bagus. Cuma mungkin kalau Pak Awas sudah terbiasa cepat dalam berbicara, tapi kan ini kelasnya udah pada gede, kelas 4. Dalam penguasaan materi sudah bagus. Yang kedua dalam penggunaan alat peraga, mungkin tetap saya penggunaan alat peraga tidak hanya menggunakan PowerPoint aja untuk sumber daya alam, bisa saja dengan gambar. Anak disuruh membawa gambar, bisa saja campur gambarnya, sumber-sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang tidak diperbaharui bisa dicampur, karena untuk melihat sesudah kita menyampaikan materi sumber daya alam. Mungkin itu yang untuk Pak Awal. Yang terakhir yaitu untuk Bu Yayat. Mungkin Ibu penguasaan materinya sama sudah bagus karena sudah dalam
perkembangbiakan vegetatif. Hanya saja sama yang anak di kelas aktif, tambahannya cuma ketika anak diaktifkan untuk ke depan, alangkah lebih baiknya saran dari saya kalau misalnya anaknya tidak dipanggil nama, misalnya Pak Aos ke depan, kemudian Bu Heni ke depan misalnya, atau misalnya Boy ke depan. Tapi siapa yang mau ke depan, yang mau menempelkan mana tumbuhan yang termasuk kepada tumbuhan vegetatif. Kan kita sudah terlihat dari sana. Ketika anak bisa, berarti anak sudah fokus terhadap materi yang telah disampaikan oleh kita. Jadi tidak dikasih gambar, tidak disebut nama gitu kalau bisa. Nanti siapa yang mau ke depan. Berarti kalau yang benar anak itu menyimak materi kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kami yang sudah menyampaikan berbagai masukannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan PBM. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Sipa untuk menyampaikan hasil pengamatannya melalui video. Ya, persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan masukan untuk rekan-rekan semua. Yang pertama, untuk kelas 1A Bu Lilis ya. Bu Lilis materinya bagus, anak-anaknya aktif juga. Media pembelajarannya juga cukup menarik. Namun sarannya alat peraganya boleh ditambah, misalnya menggunakan ini huruf apa? A gitu. Jadi huruf A menggunakan huruf A gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk Bu Ayu kelas 1B. Materinya bagus, ada videonya, menarik juga, artikulasinya cukup jelas. Namun saran alat peraganya boleh ditambah. Ya, terus kurang komunikasi dengan siswa. Selanjutnya untuk kelas 2A Bu Heni, materinya bagus, metode pembelajarannya juga tepat, medianya juga karena metodenya menggunakan storytelling. Dan ekspresi ketika bercerita juga boleh ditambahkan. Terus yang selanjutnya kelas 3A Bu Ida, materinya juga bagus, menguasai materi dengan baik, medianya juga bagus, tetapi materinya mungkin terlalu panjang sedikit ya, dan kurangnya melibatkan siswa. Terus kelas 3B dunia, perangkat pembelajarannya dipersiapkan dengan baik, medianya bagus, namun kekurangannya penyampaian materinya terkesan terburu-buru. Alat peraganya boleh ditambah. Terus selanjutnya kelas 4 Pak Aos, materinya bagus. Terus masukannya terlalu cepat menyampaikan materi. Terus yang selanjutnya kelas 5 Mai, materinya bagus, menarik perhatian anak, artikulasinya jelas, suaranya juga lantang, medianya juga bagus, namun materinya terlalu banyak. Terus kelas 6 Bu Yayat, untuk Bu Yayat materinya juga bagus, keaktifan siswanya juga bagus, perangkat pembelajaran dipersiapkan dengan baik, namun kelihatan
Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Siva yang sudah menyampaikan masukannya buat rekan-rekan semuanya, dan ini penting sekali lagi saya sampaikan, mohon dinotulen masing-masing untuk evaluasi ke depan supaya lebih baik tentunya. Baik, dilanjut, saya persilahkan kepada Ibu Ida, kelas 3, wali kelas 3. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Saya melihat dari tayangan sebelum itu saya merasa bangga. Alhamdulillah semua guru berkemampuan yang luar biasa menguasai materi, semuanya menguasai materi. Metode yang digunakan sudah sesuai, namun mungkin ada saja yang namanya kekurangan. Di antaranya dari kelas 1A dengan wali kelasnya Ibu Lilis. Ini Ibu Lilis mengajar di kelas 1, mohon maaf. Jadi yang paling harus ditekankan itu intonasi kalimat. Yang namanya anak kelas 1 itu dengan bahasa ibunya, dengan bahasa anak-anaknya digunakan komunikasi sama anak-anak supaya anak-anak lebih enak komunikasi dengan gurunya. Selanjutnya untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu itu dalam penguasaan materi bagus juga semuanya. Sedikit seperti yang tadi disampaikan oleh guru-guru yang lain, sama saya sependapat, yang namanya tayamum itu dengan praktek. Praktek harus jelas, jangan hanya anak menonton gambar, karena gambar itu bisa jadi anak salah lihat. Nah itu. Jadi kalau Bu Ayu memberikan contoh kepada anak-anak, bisa langsung anak-anak menirukan. Kalau yang namanya gambar susah gitu kadang. Nah itu Bu Ayu. Terus ini semua guru rata-rata, hampir rata-rata, kebanyakan guru yang hanya diam di satu titik. Guru yang mengajar anak, padahal anak itu duduk dengan belajar, tetapi guru hanya berada di depan. Sama itu yang dari kelas 1A pun seperti itu. Jadi tolong untuk kedepannya kuasailah seluruh kelas, hampiri seluruh anak, jangan ada yang diistimewakan. Yang selanjutnya Ibu Heni sebagai wali kelas 2A. Dalam bercerita, cerita itu harus menggunakan bahasa yang lebih menarik terhadap anak. Jadi yang namanya bermain peran itu, kalau kita memerankan peran ajakan, itu berarti kita harus bisa merayu dengan bahasa ajakan yang lebih menarik. Ataupun menggunakan bahasa binatang, berarti kita harus mampu mengungkapkan bahasa binatang dengan nada binatang itu. Contoh harimau. Jangan kenapa kamu, itu kan mungkin kurang sesuai. Itu aja. Mungkin Bu Heni karena ini materinya adalah materi cerita, jadi diusahakan bercerita dengan semenarik mungkin. Selanjutnya Ibu Syifa sebagai wali kelas 2B. Ini untuk matematika, pelajaran matematika sama seperti pendapat-pendapat yang lain, bahwa matematika itu harus kerja. Jadi metodenya metode demonstrasi. Bu Syifa bisa menggunakan benda-benda yang ada di kelas. Mengenal
mempunyai sudut, lemari mempunyai sudut, itu sebagai alat bahan ajar bisa digunakan. Untuk Bumia sebagai kelas 3B, sekarang 3B, Ibu intonasi bahasa Ibu kurang tinggi mungkin. Jadi dalam video itu gimana ya? Agak kurang jelas nih. Jadi kedengarannya seperti jauh. Anak-anak dibawa suasana dengan suasana yang lebih menarik karena itu materi tentang sholat rawatib. Jadi Ibu lebih mencontohkan contoh itu dalam niat sholat. Anak-anak gak usah dibaca sendiri. Hanya di situasi anak kelas 3 banyak yang belum bisa membaca Al-Quran secara utuh. Nah, makanya dicoba Ibu yang mengucapkan, anak mengulang. Nah, seperti itu supaya anak kenal dulu itu kalimatnya. Baru setelah Ibu diberi contoh oleh Ibu, baru anak mengulang. Jadi mengulang secara utuh. Itu mungkin untuk selanjutnya Pak Awas sebagai kelas 4. Pak Awas itu saya juga sama sependapat dengan yang lain bahwa Pak Awas itu terlalu terburu-buru, kayak yang dikejar waktu. Takut materi tidak sampai semuanya, barangkali seperti itu. Terus ini ada sedikit Pak Awas, maaf. Ketika Pak Awas menayangkan video, Pak Awas menghilang. Jadi tidak ada di video. Pak Awas mundur ke belakang. Seharusnya Pak Awas mukanya di meja. Gitu. Itu mungkin sebagai koreksi buat Pak Awas. Jadi ketika anak ada kegiatan yang lain, guru jangan bersembunyi di belakang anak. Tetapi guru tetap kalau mau duduk dulu, kalau mau menghampiri anak, barangkali ada anak yang kurang fokus, dekati, hampiri gitu. Nah itu mungkin Pak Awas, sedikit kekurangan. Untuk selanjutnya Ibu Ai, semua guru itu sudah dianggap bagus oleh saya, tetapi mungkin ada sedikit kekurangan dari Ibu Ai. Ibu suara mungkin terlalu tinggi. Volume suara terlalu tinggi. Terakhir untuk Bu Yayat, sedikit Bu Yayat sama Ibu berarti cuman materi jangan terlalu full di slide. Contoh ini perkembangbiakan vegetatif di perkembangbiakan seperti contoh jahe. Jangan ditulis oleh Ibu yang semacam jahe semuanya ditulis, tetapi anak pancing dengan pertanyaan satu jahe, coba yang lain apa? Nah, jadi supaya anak interaktif, berpikir sendiri, pancing karena ini kelas 6. Jadi kelas 6 itu harus mampu mengungkapkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu. Mungkin itu. Itu mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida yang sudah memberikan masukan juga saran kepada kita rekan guru semuanya. Dan sekali lagi ini bagian terpenting masukan-masukan ini untuk ke arah yang lebih baik ya. Rekan-rekan yang saya hormati, langsung saja sekarang saya persilakan kepada Ibu Mia untuk menyampaikan saran dan pendapat dari hasil pengamatan melalui video kegiatan supervisi KMC. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, punya karena sudah dulu. Ya, setelah saya melihat video dari teman-teman semua, menurut saya Ibu dalam kegiatan belajar sangat bagus. Ya.
metode dan strategi pembelajaran juga sudah bagus. Namun dan dalam proses pembelajaran pun mampu membuat siswa aktif karena ketika ibu bertanya, siswa mampu meresponnya dengan baik. Namun ada sedikit masukan untuk membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan mengkondusifkan siswa karena untuk siswa yang aktif ya Bu. Nah untuk Ibu Ayu, menurut saya Ibu Ayu itu sudah bagus, metode yang digunakan juga sudah tepat karena anak kelas 1 itu yang paling ingat itu ketika metodenya bernyanyi, nah itu mudah diingat oleh siswa kelas 1. Nah untuk masukan dari saya itu ciptakan media lagi yang bervariasi supaya membuat siswa menarik Bu. Nah seperti itu, menarik perhatian siswa. Nah yang selanjutnya Ibu Heni, dalam menyampaikan materi Ibu sudah menguasai materi dengan sangat baik dan strategi metode pembelajaran pun sudah baik, sudah Ibu kuasai. Namun dalam penyampaian materi Ibu menyampaikan kisah teladan ya Bu. Ibu intonasi atau nada dan ekspresi kurang ekspresif gitu ya Bu. Nah seperti itu. Selanjutnya Ibu Syifa, menurut saya secara keseluruhan sudah bagus, strategi dan metode pembelajarannya pun sudah bagus, namun lebih dikembangkan lagi atau lebih bervariasi lagi dalam media pembelajaran. Selanjutnya Ibu Ida. Ibu Ida, Ibu telah melakukan berbagai macam strategi atau metode yang dalam pembelajaran dan Ibu juga sudah menguasai materi dengan sangat baik. Media pembelajaran pun juga sudah menarik dan bervariasi. Namun ada sedikit masukan, materi yang Ibu sampaikan cukup banyak, jadi ada anak yang tidak fokus, ada yang sudah tidak fokus seperti itu. Selanjutnya Ibu Ai. Sana sila kita ya. Selanjutnya Ibu Ai. Dalam menyampaikan materi itu tidak tergesa-gesa sehingga mudah dipahami oleh anak dan suara Ibu pun lantang. Jadi kalau misalkan udah di siang hari tidak akan ada anak yang mengantuk. Namun sedikit masukan dari saya, Ibu menyampaikan materinya cukup banyak. Jadi ada beberapa anak yang sudah tidak fokus mendengarkan materi seperti itu. Selanjutnya Pak Aos, materi pembelajaran sudah Bapak kuasai, metode dan strategi pembelajaran juga sudah baik, namun ada sedikit masukan Bapak dalam penyampaiannya terburu-buru dan siswanya tidak membuat suasana siswa aktif Pak, kurangnya interaksi. Nah seperti itu. Ibu Yayat, secara umum, secara keseluruhan kegiatan pembelajaran sudah baik, namun Ibu dalam menyampaikan materi mungkin Ibu terlalu bersemangat, jadi terkesan terburu-buru seperti itu. Ya sekian masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mia yang telah menyampaikan berbagai masukannya, dan terima kasih ini sekali lagi hal terpenting ibu-ibu catat, ibu-ibu ingat supaya kedepannya bisa lebih baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ayu, wali kelas 1B. Ya, silakan. Singkat saja Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Untuk yang pertama saya akan memberikan saran. Untuk yang pertama ada Ibu Lilis, wali kelas 1A. Mungkin sama yang lain. Penguasaan materi sudah bagus, cuma ada beberapa siswa yang tidak terkondisikan dengan baik. Kemudian pada medianya sama, mungkin bisa membawa media yang di rumah ada abjad A, kayak puzzle gitu, puzzle huruf A misalkan. Jadi di keamankan ditunjukkan bahwa ini teh huruf A gitu, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua Ibu Heni, wali kelas 2A. Di sini kan Bu Heni itu menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh. Harusnya mungkin pada penyampaiannya lebih komunikatif lagi dengan siswa. Terus biarkan siswa itu diajak berperan, dicontohkan kepada siswa tersebut bahwa sifat Nabi Nuh itu seperti itu, misalkan. Kemudian kurangnya ekspresi dalam menyampaikan kisah Nabi tersebut. Kemudian yang ketiga ada Ibu Sipa. Ibu Sipa medianya yaitu kurang maksimal sih udah gitu. Cuman harusnya ya seperti tadi yang dikatakan oleh guru lain, dicontohkan misalnya dalam kelas seperti jendela kan mempunyai sudut seperti itu, mungkin seperti itu sama. Kemudian cara berbicaranya terlalu keras mungkin, jadi anak itu terlalu kurang dikondisikan dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga ada Ibu Ida kelas 3A. Hampir sama semua materi atau penyampaiannya baik, terkuasai dengan baik. Cuma sedikit masukan saja, ketika anak speaking seperti tepuk semangat, nah anak-anak itu kurang merespon kepada Bu Ida tersebut. Bu Ida juga mungkin Ibu Idanya kurang semangat atau gimana, jadi anak-anak tidak mengikuti arahan dari guru tersebut dan kurang berekspresi mungkin ya Bu. Dan mungkin materi yang Ibu sampaikan itu terlalu panjang gitu ya. Kemudian ada Ibu Mia kelas 3B. Ibu Mia penguasaan materi sudah baik, cuman ada kata ya betul. Nah itu sering diulang-ulang. Nah harusnya ya mungkin itu refleks gitu atau gimana, tapi itu harusnya agak agak dikurangi sedikit. Kemudian intonasinya kurang jelas gitu, kedepannya mohon diperjelas lagi. Kemudian ada paus untuk kelas 4, materi sudah terkuasai dengan baik, cuma kesannya sama seperti yang tergesa-gesa atau terburu-buru, dan ada ketika penjelasannya itu katanya itu disedak-sedak atau tersedak-sedak membaca, menulis. Bagi kelas 4 kan itu udah kelas atas ya Pak. Jadi mungkin kata seperti itu mah harusnya itu ada di kelas 1, membaca, menulis. Jadi paus kata-kata itu harus agak dikurangi lagi. Kurangnya interaksi dengan anak mungkin kurang terkondisikan dengan baik gitu. Ada sebagian siswa itu yang tersebut, cuma tidak semua. Kemudian paus itu tidak pernah memberikan ucapan terima kasih kepada anak setelah anak selesai menjawab pertanyaan dari paus. Ya mungkin seperti itu. Kemudian ada kelas 5 yaitu Ibu Ain. Menurut saya itu pelajarannya sama semua, sudah terkuasai dengan baik. Cuman masukannya materi itu terlalu panjang, jadi anak tidak terkondisikan dengan
dengan baik gitu. Untuk media salah sudah baik, apalagi ya, suaranya sudah lantang gitu. Jadi anak itu mendengarkan apa yang tidak dibicarakan oleh ibu. Cuma ibu pas awalnya di depan terus ya Bu, membelakangi kepala, mungkin seperti itu. Untuk kelas 6 terakhir Bu Yaya, materi pembelajaran itu cukup baik, interaktif antara guru dengan siswa, suara sudah sesuai. Mungkin masukannya ada sebagian siswa yang tidak aktif gitu untuk yang diberikan tugas itu tidak aktif. Terus kemudian Ibu Yaya juga sama seperti Pak Los, ada kata yang tersendat-sendat seperti membaca seperti begitu. Kemudian tidak pernah memberikan ucapan terima kasih kepada anak gitu. Saya yang telah selesai menjawab tidak pernah diberi penghargaan. Untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Ada satu hal cerita yang sedikit saja yang menggelitik. Memang itu harus dihindari potongan-potongan kata itu ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau begini? Sebutkan anak-anak yang salah satu alat yang bisa mengeluarkan energi listrik. Kan itu ya. Anak-anak tidak tahu, oleh gurunya itu dikasih tahu omongnya genderuwo. Itu yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi takut khawatir terarah ke sana. Jadi memang kita mesti mencari. Apalagi kalau misalnya menyebutkan negara Indonesia gitu, bersihan kan guru. Baik, itu terkadang jangankan oleh rekan-rekan, saya sendiri apabila sedang menjadi pembina upacara kan seperti itu ya. Itu sudah betul-betul melekat bagian daripada guru gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu atas masukannya paling berharga, dan saya pikir ini sesuatu yang betul-betul bagus sekali untuk menuju kepada perbaikannya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lilis. Ya, Ibu Lilis Sundawati. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit masukan kepada teman-teman. Dimulai dari kelas 1 dulu. Dimulai dari kelas 1B, yaitu dengan wali kelasnya Ibu Ayu. Dalam penguasaan materi, Ibu Ayu sangat baik dalam penyampaiannya. Cuman dalam kegiatan penyampaian materinya itu terlalu cepat, sehingga anak itu ada yang kurang terkondisikan. Yang kedua, kurang aktif dalam memperhatikan. Yang tadi saya sebutkan yaitu kurangnya terkondisikan, sehingga anak itu ada yang tidak bisa diam, dan Bu Ayu belum bisa mengkondisikan anak tersebut. Ya. Dalam penggunaan metode juga sangat baik, sehingga materi tersampaikan sesuai dengan perannya, sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sebelumnya Bu Ayu telah sampaikan kepada anak-anak. Dalam kegiatan pembelajaran juga, dalam tutur bahasa, Bu Ayu itu sering menggunakan bahasa Sunda, jadi perlu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, sama seperti saya. Mungkin itu. Yang kedua, Bu Heni, yaitu wali kelas dari kelas 2A. Untuk penyampaian materinya sangat baik sekali, sangat menguasai materi tersebut. Tapi anak-anaknya kurang aktif dalam kegiatan penyampaian materi, sehingga anak itu
tidak semua memperhatikan apa yang guru jelaskan, apa yang guru perintahkan gitu. Dan mungkin terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Terus selanjutnya untuk Bu Sipa, yaitu wali kelas dari kelas 2D. Untuk Bu Sipa dalam penguasaan materi baik, tetapi mungkin dalam penyampaian materinya itu kurang aktif terhadap peserta didik. Karena dalam memberikan kesempatan kepada anak juga kurang memberikan kesempatan secara personal gitu. Yang kedua, dalam penyampaian materi juga dalam penyampaian materi kan ada selingan yang tepuk-tepukan itu ya, itu sangat bagus sekali. Terus untuk selanjutnya untuk Ibu Ida, yaitu wali kelas dari kelas 3A, dalam penyampaian materi Ibu sudah sangat bagus. Dalam gaya bahasa, dalam gaya penyampaian materinya juga tidak terlalu cepat gitu, jadi santai, sehingga anak itu mudah untuk memahami materi tersebut. Yang selanjutnya untuk kelas 3B, yaitu Ibu Mia. Untuk Ibu Mia mungkin dalam penyampaian materi bagus ya Bu, cuma terlalu fokus ke materi sehingga anak itu kurang terperhatikan. Selanjutnya juga dalam penjelasan materi juga Ibu terlalu fokus ke PowerPoint, jadi anak itu tidak terkondisikan. Yang selanjutnya yaitu untuk Ibu untuk Pak Aos, yaitu wali kelas 4. Untuk Pak Aos, penyampaian materi juga sudah bagus, sangat menguasai sekali, sehingga siswa itu sangat aktif dan merespon terhadap gurunya. Tetapi dalam penyampaian materi itu Bapak itu terlalu cepat, ya, terlalu terburu-buru. Yang selanjutnya yaitu Ibu Ai, yaitu wali kelas dari kelas 5. Nah, untuk Ibu dalam penguasaan materi sangat bagus sekali. Dalam penyampaiannya juga sangat bagus, tetapi dalam penyampaian materinya terlalu terburu-buru. Tapi dalam artikulasinya itu sangat jelas sehingga anak itu mudah memahami yang Ibu sampaikan. Yang terakhir yaitu Ibu Yaya, wali kelas dari kelas 6. Ibu sangat menguasai materi dan tutur bahasanya sangat bagus, sangat santai, jadi tidak terlalu cepat. Suaranya juga sangat terdengar jelas, sehingga anak itu sangat memperhatikan terhadap Ibu dan mudah memahaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lili Sundawati yang sudah menyampaikan masukannya kepada rekan guru bagian daripada penampilan Jawa. Selanjutnya satu orang lagi yaitu Ibu Heni, wali kelas 2. Dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja, teman yang telah memberikan saran atau motivasi untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Dan untuk saran dari saya, atau masukan itu hampir semua sudah tercover oleh sebagian dewan guru. Mungkin sedikit menambahkan untuk Ibu Lilis, yaitu bagian
medianya atau bahan ajarnya dan yang lainnya sudah cukup bagus. Kekurangannya yaitu gunakan media yang berbentuk nyata. Misalkan untuk kata ibu ataupun ayah bisa menggunakan potongan-potongan huruf yang bisa disanikan dan dibaca bareng-bareng dengan semua siswa. Itu mungkin. Yang kedua, untuk Ibu Ayu bisa mempraktekkan secara langsung. Untuk bagian media dan metode yang lainnya itu sudah cukup bagus. Dan pembelajarannya bisa dipraktekkan secara langsung. Misalkan untuk satu tahapan pertama tayamum itu apa? Bisa dipraktekkan secara langsung dengan menggunakan media yang nyata. Atau Ibu Ayunya sendiri sebagai media nyatanya ataupun contoh langsung modelnya gitu. Itu untuk Ibu Ayu. Dan selanjutnya untuk Ibu Sipa, yang lainnya sudah bagus, yang sedikit penambahan itu terlalu cepat dalam penyampaian materi dan lebih baiknya menggunakan bukti nyata seperti mungkin bisa membawa penggaris berbentuk segitiga ataupun membawa bingkai foto atau bisa menggunakan media yang lainnya yang berbentuk segitiga atau segi empat. Itu untuk Bu Sipa. Untuk Ibu Ida yang lainnya sudah bagus, tambahannya yaitu materinya terlalu panjang dalam kurun waktu 30 menit mungkin, jadi pemahaman siswanya kurang. Untuk Ibu Mia yang lainnya sudah bagus, materi, bahan ajar yang lainnya mungkin tambahannya materi yang disampaikan terlalu cepat sehingga susah untuk dipahami oleh anak usia kelas 3 ya. Itu untuk selanjutnya yaitu kaos yang lainnya sudah bagus, tambahannya sedikit yaitu terlalu terburu-buru dalam mengajar, mungkin mengundang waktu ya supaya bisa tersampaikan dalam tujuan pembelajaran. Itu untuk kaos. Untuk Ibu Ai, insya Allah yang lainnya sudah bagus, sama tambahannya sedikit yaitu materinya terlalu banyak yang disampaikan dalam waktu sekian menit dan bahasa yang digunakan itu masih menggunakan bahasa campuran dengan bahasa daerah sendiri. Tuh yang terakhir yaitu untuk Ibu Yayat, sama yang lainnya sudah bagus, tambahannya sedikit. Siswanya terlalu terlihat serius, jadi kurang, kayaknya itu kaku antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu aja. Yang lainnya sudah tercover oleh semua rekan Dewan Guru semua. Sedikit menambahkan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan sudah tuntas dari 9 rombel yang sudah menyampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajarannya, supervisi akademik. Kalau saya amati dan saya dengarkan, jadi persoalan yang paling mendasar dalam pelaksanaan PBM itu adalah bukan di strategi, bukan di metodologi ataupun penguasaan materi, tetapi dalam hal penyiapan media pembelajaran. Nah, oleh karena itu barangkali sesuai dengan rencana tindak lanjut bahwa saya berpikir ke depan bagaimana caranya mendatangkan ahli ya dalam bidang untuk membuat media alat peraga pembelajaran ya. Itu sebagai mungkin tahap awal kita melaksanakan PKB atau penilaian kinerja berkelanjutan ya. Nah, insya Allah nanti saya komunikasi dengan pihak Pak Ketua Yayasan siapa yang akan dihadirkan ke sini, apakah beliau sendiri ataupun Pak Dr. Haji Rahman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan pada akhirnya tujuan akhir dari supervisi akademik ini adalah perilaku mengajar guru yang baik akan mempengaruhi perilaku belajar murid. Jadi tadi masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita itu paling berharga, setidaknya akan membawa perubahan terhadap perilaku belajar ya, perilaku belajar. Nah, selanjutnya
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari supervisi akademik adalah ini terbinanya perilaku belajar murid yang lebih baik. Ini inti daripada tujuan akhir supervisi akademik. Ketika anak nyaman mengikuti pembelajaran kita, berarti proses pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita laksanakan membuat anak mengerti dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Sementara saya skor dulu 1 kali 30 menit dan nanti kita masuk di jam 13.00. Namun sebelumnya ini ada gini saja sih sebetulnya sebentar ya, mumpung lagi panas-panasnya seperti ini dan cocok. Jadi saya minta waktu untuk 5 menit dan silahkan semuanya membawa tisu ya, membawa tisu. Cukuplah 2 atau 3. Ibu-ibu coba ke sini dulu melihat. Pertama, ketika kita sudah mendapatkan masukan atau kritik atau saran, terkadang itu membuat sedikit gundah gulana di dalam ada aspek psikis, dan itu mungkin pasti membuat satu ketegangan. Nah, saya berharap ketegangan itu tidak menjadi sesuatu yang betul-betul tertanam di dalam hati sehingga nantinya ada sesuatu yang kurang wajar melahirkan dalam sikap ya. Karena kita bersatu ketika kita mendapatkan kritikan atau masukan bukan sesuatu yang pasti membuat hati kita sakit, tetapi itu bagian daripada terpenting untuk meningkatkan untuk kualitas diri. Itu ya, kita sepakat. Nah, pasti ketika kita mendapatkan kritikan keringat keluar. Itu sebagai bentuk reaksi. Betulnya ya, reaksi. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud rasa sayang bahwa kita tetap teman, sahabat sejati, ya silahkan bapak-bapak ibu semuanya dengan dulu perintah dari saya, ya, 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 silakan semua ibu dan bapak itu wajah teman ibu dibersihkan, silakan dengan baik, ya. Keringatnya dikeluarkan sebagai wujud kasih sayang ibu-ibu semuanya ya. Silakan Bu, silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan Bu, Ibu perlihatkan rasa kasih sayang Ibu, bagian daripada teman yang sudah memberikan masukan kepada Ibu, masukan terbaik kepada Ibu dan Bapak ya. Tadi pada saat kritik tadi ternyata keringatnya keluar ya, saya silakan permintaan maaf ya, permintaan maaf silakan ya, silakan. Inilah Ibu ya Ibu Lia dan Ibu Sita, silakan Ibu Ina juga ke Ibu Lilis, terima kasih Pak Aos, Ibu ya, Ibu Yaya dan Ibu Ayu ya. Silakan Ibu Ai dari Bu Eni ya, orangnya silakan Bu Ai, Bu Eni. Melihatkan bahwa Bu Eni adalah memiliki kasih sayang yang dalam ya. Siapa? Ibu-ibu sambil mengungkapkan apa tadi pada saat ketika mengungkapkan apa, senyum saja apa sebagai jawaban kasih sayang? Dengan senyuman dan jawaban kasih sayang ya. Nah sekarang silakan Ibu masukkan amplop uang yang tadi Ibu persiapkan. Silakan Bu, jangan ada yang tahu. Ya amplopnya Ibu Ya amplopnya. Silakan Bu. Tolong jangan sampai ada teman kita yang tahu memasukkan uangnya ya. Silakan. Ya. Siap, dimasukkan mau berapa saja, mau 10 juta, mau 5 juta, mau 2 juta, mau 1 juta silakan ya. Bu ya. Gitu. Jangan sampai ada yang tahu. Sudah Bu? Nah, kalau sudah, tolong bentuk wujud kasih sayang Ibu dan Bapak yang sudah tadi dibuktikan dengan sampai berani
membersihkan keringatnya. Sekarang berikan lagi itu uang, ya berikan lagi itu uang. Ibu dengan bersalaman dan sampai dengan lakukan cipika-cipiki, dan ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang tadi membuat semuanya tersinggung ya. Silakan Bu, silakan. Ya silakan. Jangan sambil balik, mau di kamera Bu. Ya silakan Bu. Maaf ini Ibu Ain karena baru lepas sekali ya. Ya sambil minta maaf Bu, tadi sudah mendapatkan kritikan masukan. Sebelum Ibu ya. Ini Pak, Ibu Yaya. Pak, sebentar sekali lagi silakan. Uangnya dikasihkan. Uangnya dikasihkan Pak, sudah dikasihkan. Oh ya, Bu Ida silakan. Saya mau lihat lagi. Ya, silakan berdiri lagi. Ya, sambil kata-kata tadi apa? Ya, silakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata tadi yang kurang berkenan. Ya, mereka masuk. Silakan dan sambil amplopnya dikasihkan. Ya, mohon maaf sekali sahabat, tapi tadi penyampaian kritik takut ada tersinggung ya. Kemudian ini silakan Ibu Ain dan Bu Eni sekali lagi. Ya, mohon maaf tadi kata-kata yang membuat tersinggung ya. Uangnya sudah dikasihkan, ya. Sertifikat-sertifikatnya sudah, mohon maafnya sudah ya. Jadi sekarang di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi, bahwa masukan dan kritikan bagian dari hal terpenting untuk supaya kita bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saya.